Kembali di News on the Spot, pemirsa, balita yang diimunisasi dengan vaksin palsu akan diimunisasi ulang. Bagaimana perkembangan proses vaksin ini? Kita akan bergabung dengan Priscila Dauhan dan juru kamera Rio Cornelianto yang saat ini berada di Rumah Sakit Harapan Bunda, Jakarta Timur. Priscila, bagaimana perkembangan proses vaksinasi ulang di Rumah Sakit Harapan Bunda selama ini? Iya, Rudi dan juga pemirsa, proses vaksinasi ulang di posko penanganan vaksinasi ulang ini sudah dimulai sejak pukul 10 pagi tadi. Itu artinya memang sedikit lebih siang dibandingkan kemarin yang dibuka sejak pukul 8 pagi. Namun bisa kami ceritakan juga bahwa kondisi di posko penanganan vaksinasi ulang di Rumah Sakit Harapan Bunda ini bisa dibilang kondusif dibandingkan kemarin. Pengamanan pun juga tidak terlalu ketat dan media pun juga diperbolehkan masuk untuk meliput langsung bagaimana sebenarnya pendaftaran juga proses vaksinasi ulang di rumah sakit ini. Dan juga bisa terlihat di belakang saya bahwa memang saat ini masih banyak orang tua yang mendaftarkan nama anak-anaknya untuk segera didaftarkan untuk bisa melakukan proses vaksinasi ulang. Dan juga ternyata tidak hanya untuk melakukan proses vaksinasi ulang, namun juga orang tua datang ke sini untuk kemudian meminta sebenarnya bagaimana rekam medis dari anak-anak mereka. Karena diketahui bagi orang tua yang ingin mendaftarkan anak-anaknya ini bisa langsung datang ke sini dan mendaftarkan anak-anaknya yang umurnya maksimal 5 tahun. Karena setelah 5 tahun juga proses vaksinasi ulang tidak bisa dilakukan bagi anak tersebut. Dan juga memang tadi Kepala Dinas Kesehatan DKI Jakarta juga mengatakan bahwa sebenarnya nanti vaksinasi ulang ini bisa tidak hanya dilakukan di sini, namun juga di beberapa rumah sakit lain di DKI Jakarta, yakni di Rumah Sakit Polri, Rumah Sakit Kramat Jati, dan juga RSPAD Gatot Subroto, dan juga tentunya puskesmas-puskesmas terdekat. Dan untuk informasi juga bahwa hari ini merupakan hari terakhir proses vaksinasi ulang maupun juga pendaftaran bagi para orang tua yang ingin mendaftarkan anak-anaknya untuk segera divaksin ulang. Begitu di sini, Rudi. Ya, Priscila, hari ini adalah hari terakhir. Apakah sudah ada pernyataan-pernyataan dari keluarga korban vaksin palsu ini mengenai proses vaksin ulang ini dan hal-hal lain yang mungkin juga disampaikan oleh mereka? Ya, Rudi, benar sekali bahwa sejak pagi tadi kami di sini bahwa memang masih ada keluhan dari para orang tua yang menduga anaknya terkena vaksin palsu. Dan juga tadi orang tua juga sempat protes kenapa pihak rumah sakit baru membuka poskonya ini pada pukul 10 pagi padahal mereka sudah mengantri sejak pukul 8 pagi tadi. Dan juga tidak hanya orang tua yang anak-anaknya masih kecil yang datang ke sini, namun juga orang tua yang memiliki anak sekitar umur 10 hingga 13 tahun yang datang ke sini bukan untuk melakukan vaksinasi ulang, namun untuk meminta sebenarnya bagaimana rekam medis anak-anak mereka. Namun hingga kini pihak rumah sakit belum dapat memberikan hal itu karena diperlukan proses yang cukup panjang untuk mendapatkan rekam medis seorang anak, begitu, Rudi. Dan juga memang hingga kini pun pendaftaran juga masih berlangsung di salah satu posko penanganan vaksinasi ulang di sini. Dan juga untuk lebih lengkapnya kita akan langsung mendengarkan cuplikan wawancara kami dengan salah satu korban orang tua yang menduga anaknya terkena vaksin palsu berikut ini. Tadi saya juga minta kejelasannya ya, kata dari pihak Harapan Bunda nanti tunggu aja Bu. Tapi kan saya kan rumahnya jauh ya di Tangerang ya. Dari pihak kita juga susah juga sih Mbak. Dari pihak kita hanya menunggu-nunggu doang, nggak ada kepastian. Saya kan namanya karena saya khawatir ya Mbak. Takutnya kena vaksin palsu. Nah, rumah saya jauh. Umur anak saya 4,5 tahun. Kalau misalnya dari pihak Harapan Bunda ada kejelasannya gitu, karena saya nggak kenal, saya kan tenang gitu. Kalau misalnya belum ada kepastian, saya masih dak-dikduk gitu. Saya bolak-balik dari antara Tangerang Jakarta kan repot Mbak. Tapi pernah sakit nggak Bu selama ini? Pernah, anak saya sering mimisan, terus udah 2 kali kena virus Singapura. Ya, Rudi, dapat kami sampaikan sedikit bahwa program ini atau kegiatan vaksinasi ulang ini dipimpin langsung oleh jajaran dokter dari Rumah Sakit Polri, RSPAD Gatot Subroto, dan juga Rumah Sakit Kramat Jati. Dan hingga kini, hingga sore hari nanti, warga bisa datang ke sini untuk segera melaporkan keluhan-keluhan mengenai vaksin palsu ini. Demikian, Rudi, yang dapat kami sampaikan. Kembali ke Anda. Ya, baik, terima kasih Priscila, dan kami akan terus menantikan informasi dari Anda. Dan pemirsa,
News on the Spot masih akan kembali usai jeda, tetaplah bersama kami.